dikupas dalam dialog hari ini. Tentunya Anda bisa ikuti komunikasi bisnis ini di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Sekali lagi tema kita untuk komunikasi bisnis pagi hari ini 28 Desember 2020 adalah Outlook 2021, tahun depan bisnis apa ya? Nah, untuk Anda yang kira-kira masih bingung atau Anda merasa bisnis di 2020 ini agak seret atau lesu, apakah mungkin harus berganti bisnis atau justru tetap setia dengan bisnis yang Anda jalani? Nah, nanti Anda bisa bertanya langsung dengan pakarnya, yaitu Pak Roni H. Mustamu, Direktur Quadrant Consulting. Nanti juga ada peluang untuk ngobrol dengan partisipan-partisipan yang sudah join lewat Zoom. Ada Alvin Nurul, kemudian ada BPW Jawa Timur, ada Linus Mama Sasulbar, ada R2 Muhammad Fikri. Ini rata-rata nama-nama baru ya yang sudah join lewat Zoom. Baik, nggak pakai lama, saya langsung saja sapa Pak Roni. Good pagi. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Ini akhir tahun ya. Betul. Banyak orang yang lagi rileks begitu. Kita mikirin hal-hal yang serius. Ada agenda liburan kemana ini Pak Roni, ataukah di rumah aja ini? Nggak kemana-mana. Ini kan kemana-mana mesti harus swab dan sebagainya. Betul. Ini agak repot juga gitu ya. Jadi temanya untuk akhir tahun ini holiday from home. Sambil lihat YouTube, sambil mengoptimalkan meeting via Zoom dan sebagainya, luar biasa. Iya. Outlook 2021 tahun depan bisnis apa ya? Silakan Pak Roni dengan pemaparannya. Ya. Terima kasih Mas Panji. Ini luar biasa. Teman-teman, sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, di Tulungagung, di Trenggalek, dan di seluruh Indonesia, karena saya lihat ada yang dari Mamasa, Sulawesi Barat, luar biasa. Begini, sepanjang tahun 2020 sangat banyak kita hadapi berita yang disebut hoax. Hoax itu sebetulnya bukan berita, karena itu sesuatu yang sengaja dibuat, diviralkan hanya untuk membuat orang galau, panik, tidak jelas mana yang harus diambil. Nah, hal-hal yang seperti ini menyebabkan kita menjadi sepanjang tahun 2020 seakan-akan kelebihan data. Jadi kita seakan-akan tahu gitu, ada sesuatu yang luar biasa. Nah, saya selalu mendorong kalau kita dapat informasi, ayo kita cross dulu, kita cek dulu apakah betul informasi itu. Kenapa? Karena seiring dengan perkembangan media sosial dan teknologi informasi yang luar biasa ini, maka sekarang mencari data menjadi biasa saja, tidak sesulit dulu. Saya masih ingat dulu pada masa saya harus melakukan penelitian awal-awal dulu, data itu bisa terlambat 2 tahun. Sehingga kita bingung juga untuk memproyeksikan ke depan mau ngapain, karena sulit sekali. Nah sekarang, setiap orang bisa mengakses data itu. Persoalannya, ada data yang benar dan ada yang tidak benar. Saran saya, kita mengakses saja pada informasi-informasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga resmi negara, lembaga pemerintahan. Dan kalau kita mau mengambil pembanding dari sektor-sektor lain, kita mesti ambil yang kredibel, karena banyak sekali data yang tanpa judul, tanpa logo, tanpa nama siapa yang mengeluarkan, itu beredar di mana-mana. Salah satu diantaranya adalah tentang Indonesia. Ada yang mengatakan kita terpuruk. Apakah betul kita terpuruk tahun 2020? Jawabannya iya. Apakah parah? Parah. Apakah jelek sekali? Enggak juga. Dibanding negara yang lain, kita oke. Kan begitu. Nah, kalau ditanya, kenapa menjadi seperti ini? Kita ini mengalami yang namanya tekanan akibat COVID atau pandemi COVID-19. Nah, akibat pandemi ini, Indonesia ini mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi. Bahkan yang tahun 97-98, krisis Asia yang sangat hebat itu, menyebabkan kita ada reformasi,
itu masih bisa ditahan. Kalau COVID ini nggak ada. Kenapa? Kita sulit menahan karena apa yang ditahan itu bisa-bisa tidak ada. Misalnya begini, Anda bisnisnya di mall, tiba-tiba mall harus ditutup karena pandemi COVID. Berarti Anda ini bukan kalah bersaing, tetapi persaingan itu dihapuskan sehingga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ada satu perusahaan bakmi yang ada sekitar 300 lebih outlet di Indonesia, itu pernah ada satu masa pada saat PSBB itu, mereka tutup semua, karena semua ada di mall, hanya ada satu yang buka di Merauke, karena tidak di dalam mall. Gitu. Jadi mereka masih bisa buka, yang di mall ditutup. Hari ini, Anda di kota-kota tertentu, kalau bisnis makanan atau apapun, hanya bisa sampai jam 10 malam. Di banyak tempat malah hanya sampai jam 9. Berarti yang malam sudah tidak ada penjualan lagi. Nah, hal yang seperti ini menjadi tantangan. Tapi Indonesia ini sudah mengalami masa tekanan yang luar biasa. Sudah nggak akan jatuh lagi lah kira-kira begitu. Karena sudah di dasar. Kita sudah mengalami itu pada kuartal kedua ketika kita minus 5,32%. Tapi kuartal ketiga kita minus, cuman minusnya membaik. Dan kuartal keempat ini juga membaik. Artinya bahwa kita ini memang mengalami tekanan, tetapi sepertinya kita sudah melampaui dasar dari tekanan itu. Jadi kalau kita di kolam itu kita sudah ada di dasar kolam, jadi sekarang masanya naik. Dibanding negara lain, Indonesia luar biasa. Contoh, pada kuartal ketiga kemarin, kita memang minus 3,49. Tapi jangan lupa, itu baik sekali. Yang di atas kita ada 3 negara, RRT, Vietnam, sama Korea Selatan. Itu baik. Indonesia sedikit di bawahnya. Tapi kita ranking 4 lah. Bandingkan dengan Hong Kong, Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Eropa, Filipina, berat Filipina malahan. Inggris itu yang parah juga. Iya, begitu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa bahwa karena kita dengar berita-berita yang terjadi di luar negeri, terus setiap melihat Indonesia kita jadi pesimis. Jangan, karena sekarang datanya kita justru baik. Bahkan transaksi berjalan Indonesia untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir ini surplus sebesar 964 juta dolar. Jadi naik dalam 10 tahun terakhir ini, belum pernah terjadi setinggi ini. Nah, ini sesuatu yang mesti kita lihat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Ada 4 turbin ekonomi yang mendorong ekonomi kita. Belanja pemerintah, konsumsi masyarakat atau rumah tangga, terus kemudian investasi dan ekspor. Nah, selama masa COVID kemarin itu, 2 yang agak berat, sulit bergerak, yaitu investasi dan ekspor. Maka ekonomi kita kemarin sebetulnya lebih ditunjang oleh 2, yaitu pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Dan sebetulnya konsumsi rumah tangga itu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kenapa kita kemarin mengalami tekanan itu? Karena orang menabung. Orang nggak berani spending karena takut ketidakpastian masa depan. Semua uang dipegang. Akibatnya konsumsi rumah tangga juga menurun. Nah, sehingga pemerintah harus membelanjakan sebanyak mungkin. Maka kalau kemarin kita lihat banyak program pemerintah kan. Nah, itu pengeluaran pemerintah harus dibuat sebanyak mungkin supaya mengimbangi. Nah, sehingga sekarang ini hasilnya adalah orang mulai percaya lagi, oh ekonomi kita bisa digarap, sehingga sekarang konsumsi rumah tangga porsinya udah membaik, sudah lumayan lah gitu ya. Indeks keyakinan konsumen juga begitu, sudah mendekati 100. Gitu. Kuartal ketiga kemarin 92 begitu. Jadi sudah bagus. Nah, pertumbuhan konsumsinya juga lumayan, udah naik semua, udah mulai balik ke atas. Walaupun ada yang agak berat baliknya, apa itu restoran dan hotel.
transportasi itu agak berat. Makanan minuman lumayan udah agak naik gitu ya. Tapi pendidikan, kesehatan, itu pakaian bahkan itu mulai naik kembali. Ya ini mesti kita lihat, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Jangan sampai kita menjadi galau. Nah kalau dilihat bagaimana polanya, gambarnya seperti apa. Ekonomi Indonesia di sektor-sektor yang ada, yang terpantau, itu sebetulnya sudah contreng naik. Artinya tahun 2021 kita akan optimis akan ada perbaikan, apalagi vaksin sudah sampai di Indonesia. Vaksin bukan panacea apa, bukan obat dewa. Vaksin bukan satu-satunya yang akan menyelesaikan masalah COVID. Karena ada teori kan seperti lapisan keju. Jadi kalau ada potongan keju itu mesti ada lubang-lubangnya. Nah, ada banyak lapisan keju yang harus kita pasang. Karena kalau menggunakan hanya satu hal saja, maka masih akan ada tembus. Jadi kita harus 3M, pakai masker, kan gitu kan misalnya. Kemudian kita melakukan vaksin dan jaga jarak dan sebagainya, itu masih harus dipakai. Itu yang namanya lapisan-lapisan keju. Nah, sehingga kita akan membaik. Maaf. Nah, kalau kita lihat, semua membaik, tetapi masih ada yang di level negatif. Apa itu? Misalnya industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, restoran, begitu. Itu sudah membaik, tapi masih negatif. Nah, yang sudah positif itu mesti kita lihat juga. Apa itu? Informasi dan komunikasi. Akibat COVID ini kita semua beli pulsa deh, beli kuota. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sekarang orang asuransi kesehatan, kalau Anda bergerak di sektor asuransi, sekarang waktunya nih. Kalau tadi informasi dan komunikasi, tiba-tiba kita lihat ada bisnis yang boom. Apa itu? Bisnis digital. Orang beli aplikasi dan sebagainya. Ada mekanisme yang sekarang dibangun. Namanya macam-macam nggak saya sebut ya. Ada yang gratis sampai yang ada investasinya jutaan. Dan orang mau. Kenapa? Karena tumbuh. Tumbuhnya itu lebih dari 10%. Nah, kalau jasa kesehatan termasuk asuransi itu naik. Naiknya lebih dari 15%. Kalau kita lihat pertanian, yang saya katakan naik itu dari kuartal 2 ke kuartal 3 ya. Pertanian juga naik. Pertanian sekarang di atas 2%. Jasa pendidikan juga di atas 2%. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Sehingga kita makin lama makin membaik. Ada catatan Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Pada penutupan pasar IHSG kira-kira minggu ketiga Desember, ya, tanggal 21. IHSG ditutup menguat pada 6.165,62. Artinya apa? Sudah melewati level 6.000, berarti sudah relatif kembali ke masa sebelum COVID. Artinya orang-orang yang bergerak di sektor investasi sudah mulai melihat Indonesia kembali atau percaya kembali dengan Indonesia. Kemudian rupiah. Rupiah kalau kita lihat nilai tukar rupiah pada tanggal yang sama 21 Desember itu berada pada level 41. Jadi minggu lalu ya, Senin minggu lalu itu 14.130. Jadi kalau kita lihat ini agak turun dikit tapi turunnya 0,07%. Nah, artinya apa? Ini sudah mendekati level nilai tukar sebelum terjadinya pandemi COVID. Nah, ini semua Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo menyebabkan saya misalnya sangat meyakini bahwa ekonomi kita sedang menuju proses yang sangat baik dan bahkan mungkin sangat dimungkinkan tahun 2021, tahun 2022 akan terjadi lompatan yang selama ini nggak kebayang. Kenapa? Karena kita sudah bisa bekerja dengan lebih efisien, sudah sangat familiar dengan teknologi informasi. Jadi kalau kita lihat naik nih, baik. Nah, harga-harga komoditas
seperti minyak, emas, aluminium, nikel, itu juga membaik. Jadi akses pasar juga begitu. Secara bertahap kita mulai terperbaiki walaupun ada negara-negara yang melakukan lockdown. Apalagi sekarang ada kasus dari Inggris yang menyebabkan beberapa negara menutup penerbangan dari dan menuju tempat tertentu gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini menjadi penting? Karena pada saat ini ekonomi dunia itu sama-sama mengalami tekanan. Jadi kita ini sedang berada pada seperti restart begitu. Semua tertahan, ayo kita restart. Sehingga tahun depan kalau kita melejit, itu bisa menjadi luar biasa. Persoalannya satu, karena ada banyak hoax, sering kita tidak percaya. Sayangnya, ketidakpercayaan itu banyak tidak diimbangi dengan upaya untuk menelusuri data. Akibatnya kita hanya mendengar omongan dari si A, si B, si C. Bahkan ketika sebuah kesalahan sudah direvisi pun, itu kadang-kadang kita tidak membaca atau tidak mendengar, tidak melihat revisinya. Sehingga menjadi persoalan besar. Keyakinan, Mas Panji, itu yang jadi tantangan buat kita. Nah, kalau kita mengatakan keyakinan, gimana? Sekarang ini Indonesia itu justru sedang mengalami banyak perbaikan, walaupun kita harus hidup baru, betul. Contohnya apa? Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu banyak perubahan dalam bisnis nanti. Sebagai pelaku usaha yang besar, menengah maupun kecil. Cuma ada keuntungan buat yang menengah kecil. Karena banyak mendapat manfaat dari undang-undang ini. Kira-kira itu Mas Panji untuk pengantar. Baik, Pak Aroni. Tentunya kita harus optimis ya. Karena di sisi lain juga pemerintah akan mendistribusikan pemberian vaksin, tapi juga masyarakat juga harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, sebelum lebih jauh mengenai Outlook 2021, tahun depan bisnis apa ya, saya ingin sapa beberapa sahabat yang sudah join via Zoom. Ada Pak Albert, selamat pagi Pak Albert. Kemudian ada Alvin Nurul, selamat pagi. Ada DF, selamat pagi juga untuk Anda. Ada Bu Nadia di Sidoarjo, selamat pagi Bu. Ada Pak atau Mas Randi nih, Pak Randi ya. Kemudian ada Pak Simon Hadi Pranoto, selamat pagi Pak Simon. Selamat pagi Pak. Iya, ini dengan siapa ini berarti? Pak Albert. Simon Pak. Oh Pak Simon, sorry. Kemudian ada 1807. Saya nggak ingin nyebut mereknya karena nggak di-endorse. Kemudian ada Muhammad Fikri Firmansyah. Selamat pagi nih Mas Fikri. Ini joinnya malah sebelum acara dimulai nih. Luar biasa. Baik, saya coba ke Pak Simon. Pak Simon. Ya Pak. Iya, ini Pak Simon yang di Batu itu kan, betul? Bukan. Yang di Medan? Jakarta Pak. Oh di Jakarta, waduh ini akhir tahun karena nggak dapat jatah libur jadi mendadak amnesia ini. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak Simon. Pak Simon, mungkin perlu di-refresh kembali Pak Simon lagi bisnis apa dan rencananya 2021 apakah masih tetap kekeh dengan bisnis yang ada sekarang atau mungkin ada rencana untuk merambah bisnis yang lain mungkin buka startup atau online atau apa gitu? Monggo Pak Simon. Selamat pagi. Sampai saat ini saya masih bergerak di beberapa bidang industri sebagai saya ada BPR, saya juga ada peralatan untuk oil and gas untuk monitoring oil and gas dan restoran dan juga distribusi. Oh, luar biasa. Kalau startup udah dijual. Ini calon masuk dalam 100 orang terkaya versi majalah Forbes. Amin. Tapi Pak Roni ranking 1. Saya nggak masuk soalnya bukan pengusaha. Itu suhunya Pak Roni. Monggo Pak Simon.
Suhunya Pak Roni itu. Iya. Saya belajar dari Pak Roni. Ya, jadi 2021 bagaimana Pak? Nanti pasti ada ini kan ya, analisa atau evaluasi, kira-kira ini bisnis saya harus seperti apa, begitu? Mungkin bisa share kepada sahabat-sahabat yang lain ini Pak Simon. Saya 2021 dan teman-teman semua optimis ya. Industri perbankan, contoh BPR kami membuat rencana kerja kenaikan kurang lebih 40%. Sedangkan untuk yang monitoring sistem di alat-alat perminyakan ini bahkan kami kenaikannya di 120%. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami optimis sih kondisi 2021, apalagi dengan adanya sudah ada pemerintah sudah mengimpor vaksin, kami optimis. Kira-kira gitu. Baik, luar biasa. Pariwisata nggak ada pengaruh nggak Pak? Karena infonya libur juga diperpendek, terus naik pesawat, naik kereta juga harus ikut rapid test antigen begitu. Saya melihat hal itu justru membuat kita semakin percaya diri bahwa kita ini confident bahwa virus itu pemerintah sudah mengantisipasi semua gitu. Jadi pariwisata pun saya rasa akan berkembang sejalan dengan tentunya adanya new normal ini, protokol yang baru gitu, dan sudah terbiasa jadi. Iya, mungkin awal-awalnya masyarakat kaget ya, lama-lama juga sudah terbiasa begitu ya. Betul. Baik, ya sukses ini untuk bisnisnya nih Pak Simon. Terima kasih Pak. Baik, saya ke Pak DF. Ternyata DF ini inisial akronim dari Pak Denis Firmansyah. Selamat pagi, Mr. Chief Denis Firmansyah, apa kabar? Selamat pagi Pak Panji, Pak Roni, Pak Simon yang saya hormati dan teman-teman lainnya. Saya tadi dengar aja dan saya pikir penjelasan dari Pak Roni sudah sangat komplit ya. Saya nggak mau nambahin, cuma saya mau coba tambahkan sedikit dari sudut pandang lain aja ya. Tadi saya setuju dengan Pak Simon juga ya. Di mata saya pribadi, mungkin 2021 mulai kuartal 2 itu geliatnya sudah semakin positif. Saya belum lihat di kuartal pertama karena masih banyak adjustment yang diperlukan baik pelaku usaha maupun masyarakat sendiri dan juga pemerintah ya. Nah, jadi ini yang disebut triangle effect ya, karena tiga bagian ini mesti berjalan bersama-sama gitu ya. Dan saya pribadi melihatnya geliatnya itu akan lebih kencang di akhir kuartal yang pertama. Jadi memasuki April tuh kita udah semakin baik dan semakin positif ya. Itu yang pertama. Terus kedua, saya juga melihat tahun 2020 itu adalah sebagai tahun yang membuat semua pihak menjadi lebih kritis ya dalam melihat bisnisnya masing-masing gitu. Nggak bisa menggantungkan diri kepada misalkan pihak eksternal ataupun apa, tapi lebih kepada ke dalam dan masing-masing melihat kepada kekuatan dari organisasinya masing-masing. Nah, jadi saya pikir itu satu pelajaran yang baik dan saya bisa melihat di beberapa tempat yang saya masih menjabat itu saya melihat sekali. Saya nggak bisa bicara yang di luar industri multi-finance, tetapi yang di multi-finance itu adalah disebut tahun ini 2020 adalah tahun konsolidasi ya. Jadi mungkin dari saya itu aja tambahannya Mas Panji. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis. Ini kelihatannya lagi di outdoor nih ya.
Ini lagi rajin mau cuci lagi cuci mobil nih, lagi car wash dekat rumah ini. Luar Ya, biasa. jadi kalau dulu masih mau rajin cuci mobil sendiri, sekarang udah males, Pak. Maunya dicuciin aja. Sekalian- Dan sekalian ini menggerakkan ekonomi ya. Betul. Saya melihat ini sesuatu hal yang kecil barangkali, tapi menggerakkan ekonomi. Meskipun belum terlalu kotor, karena saya melihat ini agak sepi nih dekat rumah saya ini, ya udah saya putar aja sementara saya cuci gitu. Jadi ini memang salah satu bagian seperti yang saya lakukan terus-menerus. Kalau saya lagi di puncak juga misalkan membeli buah-buahan gitu, saya lakukan gitu. Ya, Baik. dan nggak pernah mau nawar karena kasihan. Kalau malah kadang-kadang saya kasih lebih gitu pada waktu Iya. saya membayar. Gitu aja Mas Panji, terima kasih. Pak Denis, luar biasa. Ini patut dicontoh ya. Jadi kalau ada uang lebih, jangan di-save atau disimpan gitu ya. Jadi kita belanjakan untuk kebutuhan apapun lah. Ini kan bisa menjadi satu di antara trigger untuk menggerakkan ekonomi. Baik, partisipan dan juga Pak Roni, serta sahabat pendengar, baik itu di Sidoarjo, Trenggalek, maupun di Tulungagung. Kita jeda dulu ya, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Masih bersama di Komunikasi Bisnis, dengan tema kita Outlook 2021, tahun depan bisnis apa ya? Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kalau Anda melihat penerangan jalan umum PJU yang padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan secara mudah melalui aplikasi E-Link atau E-Lingkungan. DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, meluncurkan E-Lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan NIK. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan E-Link. E-Lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya, tuliskan deskripsi audioan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang, pencemaran lingkungan melalui E-Link, E-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk.
Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat, Anda masih di program Komunikasi Bisnis. Tema kita adalah Outlook 2021, tahun depan bisnis apa ya? Untuk Anda yang bertanya silakan SMS atau WA di 0821 3264 109. Sebelum dibacakan oleh redaksi, saya ke Zoom dulu. Ini kelihatannya ada sosok yang mungkin saya kenal, mungkin. Ada Mbak Nadia, Mbak Faki. Mbak Nadia, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Pak. Oh iya, ini yang dulu pernah di KH Mukmin, betul-betul bukan ya? Gimana Pak? Yang pernah satu office dengan saya di KH Mukmin dulu, atau belum pernah? Oh belum Pak. Oh belum, berarti namanya hampir sama ya, tapi orangnya berbeda. Oh gitu. Iya, Mbak Nadia sendiri sekarang ini bisnis apa yang ditekuni ini Mbak Nadia? Monggo. Iya, ini saya sedang mengembangkan produk untuk herbal, Pak. Produk herbal untuk imunitas tubuh atau apa ini? Betul, untuk imunitas tubuh, benar banget. Dulu kan sempat hits ya beberapa bulan yang lalu ketika awal-awal COVID. Insya Allah mudah-mudahan hit terus, Pak. Amin. Pemasarannya bagaimana ini Mbak Nadia? Ya, kita pakai online, terus teman-teman, terus di rumah ini juga buka juga. Untuk yang melayani yang ingin mengkonsumsi langsung. Baik, online juga offline begitu ya? Kombinasi dua-duanya gitu ya? Oke. Ada strategi di 2021 kira-kira tetap di... Saya justru mau tanya ini sama Pak Roni. Kira-kira apa gitu ya? Baik, iya. Nanti ditanggapi oleh Pak Roni. Itu saja mungkin Mbak Nadia? Ya ini tanya sedikit aja ya. Boleh. Oke, selamat pagi semua. Selamat Natal Pak Roni dan semua yang merayakan. Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih terkait konteks dengan pengembangan UMKM di tingkat Sidoarjo sendiri. Karena mungkin tahun depan ini kita akan dipimpin oleh kepala daerah yang baru dan meskipun belum cukup saya sendiri melihat di mana-mana dikenal Sidoarjo itu sebagai kota atau daerah yang UMKM-nya itu cukup pesat. Tapi beberapa kali ketika saya lihat itu sepertinya bukan hanya karena faktor pandemi aja para UMKM ini mengalami penurunan ya, tetapi juga hampir mungkin fase 2 tahun yang lalu itu penurunannya itu cukup drastis. Kita bisa lihat
misalnya di Tanggulangin itu beberapa banyak sekali kalau kita jalan di pusat industri UMKM untuk kulit, sandal, tas, sepatu itu hampir semuanya itu udah mulai pada tutup. Kemudian di Waru itu juga ada ya yang juga pusat pembuatan untuk sandal atau sepatu itu udah pada tutup semua. Wedoro kalau nggak salah. Iya, di Wedoro. Sudah beralih menjadi penjual mereka rata-rata. Nah ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Roni terkait dengan tema kali ini. Apakah sebetulnya UMKM ini masih relevan untuk pengembangan ke depan? Baik. Dan seperti apa terutama di kebijakan di tingkat daerah di Sidoarjo ini untuk itu. Makasih Pak Roni, sekali lagi selamat Natal. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Ini banyak tempat-tempat yang tutup dan beralih fungsi gitu ya. Mungkin jadi warkop barangkali plus wifi gitu. Itu yang lagi ramai sekarang. Sebentar Pak Rani, mohon izin sebelum ditanggapi saya ke redaksi dulu karena ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat SMS atau WA. Karin? Iya baik, di sini ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Ratna di Tanggulangin. Selamat pagi Pak, saya mau nanya, untuk menentukan bisnis apa yang akan dijual kepada konsumen di tahun 2021, apakah harus melihat pasarannya dulu yang laku seperti apa, atau kita bisa mencari ide-ide yang inovatif? Tapi jika saya pikir, jika menunggu ide-ide yang inovatif sendiri, terkadang proses pembuatan bisnisnya itu cenderung lama dan tidak akan langsung dijalankan. Kemudian ini yang kedua dari Ibu Talita di Seruni. Di tahun 2021, jika menurut Pak Roni dengan adanya virus COVID-19 yang juga semakin berkembang, apakah saat itu pun UKM akan sekali lagi bisa menjadi penyelamat keterpurukan ekonomi akibat pandemi? Jika nantinya memang benar banyak sekali masyarakat yang memulai bisnis baru, bukankah untuk masyarakat yang terbilang kaum awam ini yang ingin memulai bisnis untuk menambah perekonomian keluarganya, kan otomatis sudah juga tidak bisa sekedar membuka bisnis. Bisnis pun harus dimulai dengan adanya analisis yang kuat, yang dimana adalah salah satunya perhitungan mengenai SWOT-nya. Lantas saran apa yang diberikan jika memang benar nantinya banyak orang yang melakukan bisnis baru? Oke, terima kasih untuk Bu Ratna, Bu Talita. Ini kelihatannya followernya Pak Roni ini. Kalau Pak Roni on air, beliau yang selalu eksis ini. Luar biasa. Baik, Pak Roni mohon ditanggapi. Suaranya belum on ini Pak Roni. Iya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Terima kasih Mbak Nadia, Bu Ratna, Bu Talita. Saya manggilnya Mbak Nadia ya, lebih akrab. Begini, lebih mudah kalau juga. Kalau kita bicara tentang UMKM Mbak Nadia, itu kita harus bicara tentang konsep dari hulu sampai hilir. Mulai dari gagasan sampai nanti digunakan oleh end user, pengguna akhir. Nah, pada tarikan yang panjang itu yang kita sebut sebagai rantai pasokan, itu para pelaku UMKM harus memilih dirinya di mana. Di sektor hulu, diproduksi di tengah, atau kemudian di hilir yang terkait dengan calon pembeli konsumen. Nah, ketika kita gagal untuk memilih itu, maka model bisnis kita biasanya akan rontok. Mungkin bertahan di tahun-tahun pertama, tapi sesudah itu menghadapi realita, maka dia akan rontok. Karena dia tidak jelas komitmennya, mau bermain di mana. Jadi kalau bisnis harus clear, keahlian saya memasok bahan baku atau memproduksi bahan baku, menghasilkan sesuatu yang terkait dengan bahan baku. Fokus di situ. Keahlian saya adalah pada efisiensi proses produksi, maka saya fokus di situ. Keahlian saya adalah pada urusan dengan calon pembeli. Saya pandai mendekati mereka, maka fokus di situ. Kalau modal kita tidak besar, saran saya kita harus memilih posisi kita di mana. Di hulu, di tengah, atau di hilir. Kalau kita mau ambil semua, maka kita modalnya kecil, SDM-nya tidak banyak, tapi
mau bekerja bagaikan korporasi, biasanya akan mengalami kelelahan di tengah jalan. Kelelahan itu bisa karena capek mikir, kelelahan bisa energinya habis, orangnya sedikit, kelelahan bisa terjadi karena dananya nggak cukup, modalnya nggak cukup. Jadi itu penting sekali. Bahkan sekarang ini ada elemen baru. Elemen baru itu adalah digital transformation. Gampangnya begini, kalau kita memang tidak ahli, serahkan itu pada ahlinya untuk mengelola proses digital perusahaan kita. Banyak sekali konsultan di bidang itu, bahkan sekarang ini kan kita sudah mulai nih. Sekarang kita pakai Zoom. Ada orang lain yang pakai produk-produk lain. Saya lihat di sini ada Pak Amos. Nah, Pak Amos itu tahu persis gitu bagaimana produk digital yang sisi lain. Gitu. Yang kita bisa mengambil itu. Nah, silakan dipilih. Tapi jangan serakah mengelola semua seakan-akan business as usual. Hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Denis Firmansyah, bahwa karena COVID, kita ini cash on hand, kita tight money policy. Jadi semua dihitung dengan baik, kita basis pada kekuatan internal. Kalau di strategi itu namanya resource-based analysis. Analisis berbasis sumber daya yang kita miliki. Nah, di masa-masa penuh tekanan, biasanya mazhab resource-based analysis atau RBV, resource-based value, ini akan menguat. Karena orang akan mencari di dalam itu, Mbak Nadia. Dalam kasus yang tadi, ketika orang biasa memproduksi sekarang hanya jadi penjual, mungkin, mohon maaf, mungkin memang dia tidak ahli produksi, sehingga tidak kompetitif hasilnya. Biayanya mungkin menjadi tidak efisien, yang kedua mungkin kualitasnya jadi berat, sehingga dia kemudian menemukan keahliannya adalah berjualan. Nah, kalau keahliannya berjualan, dia fokus di sana, boleh saja. Tetapi kita harus hati-hati. Itu nama kerennya footloose industry. Industri yang nggak punya kaki. Nah, industri yang nggak punya kaki itu akan menikmati suasana ketika boom. Tapi ketika mengalami tekanan, dia akan menjadi kesulitan. Karena nggak punya kaki. Nggak punya kaki itu nggak punya fasilitas untuk produksi. Dia cuma jualan aja. Nah, itu harus hati-hati, Mbak Nadia. Kalau ditanya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini tanggung jawabnya dua pihak nih. Tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab pelaku usaha. Pemerintah harus memberikan pelatihan yang cukup. Pemerintah harus memfasilitasi UMKM, terutama usaha yang kecil dan menengah ya. Jadi jangan sampai pemerintah abai ini, tetapi bukan berhenti hanya pada contreng program sudah dilaksanakan, tapi program yang menghasilkan. Jadi ada misalnya pendampingan, bukan sekedar seminar. Seminar kan untuk cari gagasan tuh, atau memberikan arahan. Tapi dalam hal ini pendampingan, coaching, mentoring. Nah, maaf di sini saya bukan promosi, tapi kayak Pak Amos itu jago tuh suruh coaching gitu kan. Mentoring, beliau ahli betul gitu. Nah, ini mesti kita lihat. Kalau pemerintah hanya membuat seminar-seminar, nggak akan memecahkan masalah. Karena seminar tujuannya adalah memberikan arahan atau mengembangkan wawasan. Padahal persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah pada proses. Nah, yang kedua, para pelaku usaha harus serius. Jangan sibuk untuk menunggu, ini ada bantuan tunai dari pemerintah nih, untuk UMKM, maka saya harus daftar. Uangnya buat apa? Apakah betul buat untuk pengembangan usaha, untuk memastikan bisnisnya lancar, atau justru dipakai untuk kepentingan konsumtif? Gampangnya begini, kita harus tetap keringetan meskipun dibantu. Jangan karena dibantu terus kita menjadi, nggak mau keringetan lagi, kan sudah ada uang dari tempat lain. Maka kita akan bisa rontok. Kenapa saya katakan ini? Di Jawa Timur aja misalnya, 67% di Jawa Timur itu bergeraknya di UMKM dan pertanian. Jadi itu gede sekali, gitu kan. Jadi memang harus menjadi perhatian. Saya yang tahu di level provinsi memang sedang ditata untuk proses-proses pemberdayaan. Gitu. Jadi kalau saya tidak menggunakan istilah pelindungan, karena pelindungan itu menyebabkan pasar menjadi tidak normal, karena ada yang dilindungi, kan berarti persaingan menjadi tidak sempurna dan itu jelek untuk iklim kompetisi, justru merusak. Tapi
pemberdayaan. Artinya kalau kualitasnya kurang baik ya diberdayakan. Kalau tidak bisa manajemen keuangan perusahaan ya diberi pelatihan yang cukup, workshop supaya betul-betul bisa mengelola keuangan. Kira-kira itu Mbak Nadia. Yang kedua, Bu Ratna dari Tanggulangin. Sebaiknya kalau mau melemparkan produk baru itu lihat pasar atau ide inovatif. Dua-duanya bisa. Kalau melihat pasar itu lebih murah. Tetapi status kita adalah follower. Karena ada orang yang duluan. Nah biasanya follower nggak bisa besar. Follower nggak bisa besar. Kecuali follower ini dia sengaja tidak mengembangkan riset dengan baik, tapi dia punya dana yang besar, lebih besar dari market leader. Dia masih potensial. Tapi kecenderungannya follower tidak pernah bisa besar. Yang kedua adalah ide inovatif, itu menarik. Biasanya itu lebih dari dalam. Biasanya lebih kokoh. Persoalannya satu, ide itu tidak bisa begitu saja langsung dilaksanakan. Harus ada pilot project lah. Jadi mesti dibuat uji coba dulu, sekaligus diukur, namanya WTP. Willingness to pay. Mau bayar berapa nih orang untuk produk saya yang baru? Kalau enggak, Anda akan kecewa. Karena enggak jelas nih pricing-nya gitu kan. Jadi willingness to pay. Diuji ke pasar, orang mau beli pada harga yang berapa. Kedua, itu juga gagasan itu mesti dibahas. Seperti yang kapan itu pernah kita diskusikan ketika kita bicara tentang bisnis model canvassing begitu ya. Jadi kita bisnisnya apa? Produk yang kita garap apa? Itu mesti clear di depan. Inovasinya apa? Apa yang menjadi lebih baik? Dan itu harus pilot project, diuji dulu. Pertanyaan, kenapa semua harus pilot project? Supaya nggak rugi. Persis kalau mau lebaran, dulu bikin rotinya incip-incip. Snacknya incip-incip. Ditanyain. Kira-kira itu sambil mau tanya harga berapa. Bu Talita dari Seruni, UMKM bisa jadi penyelamat. Betul. Dalam sejarah Indonesia, setiap tekanan ekonomi yang menyelamatkan Indonesia bukan korporasi besar, tapi UMKM. Pemodal-pemodal besar malah lari. Beberapa peristiwa justru ekonomi kita semakin rontok karena modalnya ditarik dibawa ke luar negeri. Kita masih ingat 97-98 berapa korporasi Indonesia yang memindahkan kantor pusatnya ke Singapura dan Hong Kong. Nah itu kan mesti kita lihat ya. Jadi nggak punya nasionalisme sebetulnya duit itu. Yang punya nasionalisme itu adalah UMKM. Jadi UMKM memang bisa jadi penyelamat. Persoalannya adalah kalau semua terus kemudian bisnis, bagaimana? Ya tentu harus ada fasilitasi dari pemerintah supaya UMKM-nya kuat kokoh. Karena bisnis itu kan setiap hari harus ada sesuatu yang baru. Kalau nggak ada yang baru, maka kita akan menjadi sama dengan yang lain. Nah, bahayanya kalau sama dengan lain itu komoditas. Kalau komoditas, mohon maaf, sama seperti kita beli bensin. Mau siapapun pemilik pompa bensin ya, kita nggak mikir. Pokoknya saya beli di situ. Mana yang dekat. Kenapa? Karena kita anggap itu sama. Kan gitu. Sama seperti air minum dalam kemasan. Apapun brandnya kita juga sering cuek aja gitu. Menjadi komoditas. Itu menjadi bahaya. Kalau komoditas, maka nanti persoalannya menjadi lain. Dananya harus menjadi besar untuk backup. Kenapa? Karena semua kanal distribusi harus dipenuhi oleh produk kita. Tidak boleh ada rak yang kosong. Kalau sampai kosong, maka orang akan membeli produk sejenis yang ada di sebelah. Dan kalau dia membeli, besar peluangnya pembelian berikutnya tidak balik ke brand kita. Itu berbahaya sekali, Bu Talita. Jadi kalau kita melakukannya. Kalau ada pertanyaan tentang analisis kita melakukan SWOT, saya bilang SWOT itu untuk korporasi besar deh. Kalau kita UMKM pakai SOAR aja. SOAR tulisannya. Strength, opportunity, aspiration, aspirasi kita. Kita mau apa? Dan result. Komitmen kita untuk memberikan hasil. Jadi karena kita punya keinginan atau aspirasi, maka kita harus punya komitmen untuk memberikan hasil. Nah itu disiplin. Jadi S dan O kita dorong benar. S-nya kita kuatin, opportunity kita ambil, kita lakukan aspirasi keinginan kita ekspresikan, terus kemudian kita komitmen.
Kalau pakai SWOT, Anda akan kehabisan waktu, energi, bahkan inersia, mengalami kelemahan layu sebelum berkembang, gara-gara mempelajari weakness dan threat. Karena bisnis itu kan kejam. Artinya tiba-tiba pemain besar main di sebelah Anda dengan modal yang lebih banyak gitu. Nah, maka di situ penting. Nah, kalau pemain kecil, biasa kekuatannya adalah pada relationship, hubungan dengan customer yang dijaga. Karena itu toko-toko kelontong tidak tutup oleh serbuan toko-toko retail modern. Karena kalau masuk retail modern, kita kan mendengar manusia yang bicara, tapi seperti seperti rekaman begitu. Selamat datang, terima kasih, selamat berbelanja dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke toko kelontong, kita akan disapa sebagai individu. Selamat pagi Pak Roni, bagaimana kabar anaknya? Sekarang kira-kira sudah SMA ya, misalnya begitu. Atau bagaimana, apakah sudah kuliah dan seterusnya. Hal-hal yang seperti ini menjadi kekuatan yang penting, kira-kira itu. Nah, saran bisnis baru, kalau ditanya tadi kan ada saran bisnis baru. Saran saya, yang dilakukan sekarang, lakukan saja dengan komitmen kepada hasil yang lebih baik. Disiplin yang lebih baik. Kalau mau mendorong hal yang baru, perhatikan 4 sektor ini. Yang pertama adalah sektor yang terkait dengan informasi dan komunikasi. Jadi jangan ragu, sekarang ini ada misalnya produk digital, ada banyak, gabung aja, nggak apa-apa. Itu tahun depan akan meledak gitu ya. Kedua, jasa kesehatan, kegiatan sosial begitu. Jadi kalau Anda misalnya contoh asuransi, gabung aja. Karena di situ akan tumbuh, orang akan lebih peduli. Kalau ada punya duit sedikit, bikin klinik lah, silakan begitu ya. Terus kemudian tadi produk-produk herbal yang disampaikan oleh Mbak Nadia itu juga akan keren. 15%, Mbak. Sekarang paling tinggi nih, jasa kesehatan dan kegiatan sosial pertumbuhannya. Nah, kalau mau perhatikan dengan sektor pertanian, Anda tidak harus jadi petani, tapi Anda menjadi elemen yang sangat signifikan yang menghubungkan antara petani dengan pasar, itu juga sangat baik. Dan ini luar biasa, yang tidak goyah oleh tekanan. Karena ketika goyah ya kayak kemarin produk pertanian sampai dibuang-buang di sungai gitu. Nah, jasa pendidikan ini ke depan nggak ada pilihan banyak begitu. Karena sekolah masih tutup. Nah, kalau sekolah tutup, nih gimana? Setengah tutup ini langsung kena COVID, sementara orang tua ada yang harus bekerja. Nah, di sini akan muncul peluang-peluang bisnis, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Homeschooling itu menjadi pilihan sekarang alternatif dibanding dengan sekolah yang konvensional, karena sama-sama dari rumahnya. Homeschooling bahkan lebih kokoh gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, perlu untuk menjadi perhatian kita ke depan. Kalau yang kecil-kecil, mau sektor makanan, minuman, nggak apa-apa, tapi berikan keunikan. Kalau semua seragam, pasti Anda akan jadi komoditas. Baik. Terima kasih Mas Panji. Baik, Pak Roni, closing remark untuk tema kita pagi hari ini, Outlook 2021 dan tahun depan bisnis apa ya? Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Indonesia baik-baik aja. Kita mengalami tekanan, iya. Semua orang mengalami tekanan, tapi kita berhasil survive. Nah, biasanya keberhasilan kita untuk menghadapi tekanan ini akan membuat energi kita besar untuk melakukan lompatan. Diharapkan tahun 2021, kalau menurut proyeksi Pak Denis tadi itu baru kuartal kedua bisa jalan, karena kuartal pertama masih penyesuaian, peluangnya kita akan tumbuh dengan baik. Bahkan Pak Simon Hadi Pranoto tadi bercerita bagaimana di sektor BPR tumbuh 40%, di sektor peralatan monitoring untuk migas itu tumbuh 120% dalam proyeksi beliau. Artinya kita akan full speed. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk itu? Jadi kita semua harus menyiapkan diri. Orangnya harus siap bekerja dengan sangat baik. Yang kedua, ada potensi tahun depan akan ada PHK-PHK. Kenapa? Karena akan ada digitalisasi, ada digital transformation. Robotik alat-alatnya akan masuk, tetapi bukan berarti ada peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ada banyak, tetapi kita yang kemudian harus memperlengkapi diri, sanggup bekerja dengan teknologi yang tinggi, dan kemudian sanggup bekerja dengan model-model yang lebih profesional. Ya mohon maaf,
bukan sekedar nggak seneng dikit sama atasan demo, nggak seneng sama atasan demo gitu. Kita mesti sedikit profesional sehingga kita akan sangat baik. Di luar itu kembangkan UMKM. Kembangkan UMKM yang di sektor-sektor tadi saya sebut. Ada bisnis-bisnis tertentu di kota-kota besar tertentu yang sektornya seakan-akan tertutup karena persaingan sudah sangat ketat. Tapi kalau seperti Mbak Nadia di Sidoarjo masih berpeluang sangat besar untuk tumbuh. Kira-kira itu Mas Panji, semoga kita fokus kembali kepada kekuatan kita fokus kembali kepada sumber daya yang kita miliki, kita fokus bahwa semua itu secara disiplin kita arahkan untuk mencapai aspirasi tadi, supaya menghasilkan result. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni. Semoga kita juga sebagai pelaku usaha ini juga semakin optimis dan tetap semangat untuk menjelang 2021. Terima kasih sekali lagi Pak Roni dan juga untuk seluruh partisipan serta sahabat pendengar baik di Tulungagung, Trenggalek, di Sidoarjo maupun dimanapun Anda berada yang bisa memantau siaran kami secara audio dan visual. Saya Panji menyampaikan terima kasih sekali lagi, salam sehat dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.